ini rame soal kasus Lesti dengan Bang Yoni ya, yang menanyakan soal lagunya itu ada di YouTube. Padahal kemarin dibilang dari pengacaranya bahwa itu bukan Lesti yang mengupload. Mata hukum dari Abang itu seperti apa, Bang? Ya, baik ya. Kalau kita membahas kasus Lesti, tentu sumber yang terbaik itu kita harus mendengar dari pencipta di beberapa media yang sudah tayang. Tapi ada yang unik ya, sebelum saya bahas hukumnya. Pertama, pencipta ini mengatakan tidak mempermasalahkan uang dan royalti kepada Lesti, hanya mempertanyakan saja siapa yang memberi izin. Tapi yang lebih unik lagi, kenapa dia terapkan pasal 113 junto pasal 9? Pasal itu kan justru mempermasalahkan royalti. Ya, kalau netizen beranggapan dalam tanda kutip seolah-olah pencipta ini sedang membangun personal branding, ya masuk akal ya, dengan menggunakan sensasional salah satu pabrik hiburan terkenal. Dan kedua, dia juga berbicara hanya membawa bukti dari beberapa uploadan di YouTube atau di beberapa digital musik ke kepolisian. Nah, ini yang harus hati-hati. Pelanggaran hak cipta ini adalah delik aduan. Pelapor harus benar-benar mempunyai kemampuan bahwa barang bukti itu adalah memiliki hubungan kaitan atas pelanggaran hak cipta. Dikhawatirkan adanya laporan balik. Itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya kan tidak sulit untuk mengecek siapa yang menggunakan lagu itu. Memang pada saat era digital ini, kemampuan cyber advokat itu harus terdepan. Contoh begini, siapa saja yang menggunakan lagu pencipta ini? Bisa dilihat melalui API. Dari API itu sederhana ya, cukup ditulis judul lagu maka akan keluar siapa penyanyinya. Bahkan di samping kirinya itu AISRC-nya akan terbaca siapa saja ini penggunaannya. Itu kalau mau melihat secara umumnya. Nah, kedua, hak cipta ini kan adalah hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, dalam cerita mereka itu kan penyanyi awal itu ada beberapa ya, Iis Dahlia dan lain sebagainya. Tentu dia memiliki ISRC kan kalau di channel YouTube. Nah, channel YouTube ini kan sudah lama, sudah bertahun-tahun. Tinggal dibuka saja kan, salah satunya YouTube Studio, klik kanan. Kan kelihatan itu siapa saja yang menggunakan lagu itu. Maka ada tindakan yang bisa diambil. Apakah diklaim, apakah diambil hak ciptanya, atau untuk dibisukan suaranya. Nah, ini proses yang tidak pernah mereka lakukan. Setelah bertahun-tahun berjalan baru dipermasalahkan. Kan aneh kalau kita lihat dari sana. Tapi perlu diingat juga, YouTube itu dengan API yurisdiksi hukum negara lain. Ini berbeda. YouTube itu tunduk kepada hukum Amerika, API itu di London. Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang hak cipta di pasal 2, di pasal 2 itu kan mengatur karya cipta warga negara Indonesia yang pertama dipublikasikan di Indonesia, atau karya cipta warga negara asing yang dipublikasikan di Indonesia. Nah, bagaimana dengan hubungan internasional? Bisa, karena di-cover oleh undang-undang ini. Nah, tapi perlu diketahui juga, apakah ada perjanjian ratifikasinya dengan negara kita? Sebenarnya ada. Salah satunya bisa melihat ratifikasi Convisible Trade atau WIPO Copyright Treaty. Nah, kalau mengenai lagu dan musik ini ada juga Indonesia meratifikasinya melalui Beijing ratifikasi. Nah, dia harus benar-benar mendapatkan bukti itu. Tidak boleh hanya mengupload yang ada di YouTube atau di Spotify lalu dibawa menjadi barang bukti. Belum tentu itu menjadi barang bukti. Dikhawatirkan ini legal. Logikanya kenapa?
kok semua lagu itu bisa tayang di YouTube? Tidak ada yang mengklaim. Artinya pada saat lagu itu diupload, ya, ada yang mengetahui konten ID-nya atau kodenya yang disebut ISRC. Nah, tidak boleh dikatakan ini pelanggaran. Dan saya lihat juga di YouTube itu ya, kebanyakan hanya suara Listi digabungkan dengan foto atau videonya, dan banyak sekali YouTube itu belum monetisasi. Artinya kan belum ada secara komersial. Pelanggaran hak cipta itu apabila dilakukan secara komersial. Kalau tidak komersial kan tidak bisa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ofisialnya? Ofisial yang lagu pertama tadi. Nah, tentu itu yang perlu pencipta kaji lebih dalam. Jadi tidak boleh ditanyakan ke Polda atau kepolisian dengan hanya membawa dokumen download dari YouTube. Dikhawatirkan tidak terbukti, maka bisa dituntut balik, kurang lebih begitu. Artinya kurang tepat Bang Yoni itu dari situ melaporkan ke Polda, karena mungkin langsung ke YouTube-nya atau seperti apa Bang? Karena ada dua aturan ya. Secara internasional, YouTube itu sudah memberikan satu ruang untuk sengketa secara digital. Di sisi lain, yang saya dengar di beberapa media, kuasa hukumnya mengatakan kami memiliki beberapa bukti tayangan di YouTube dan dirilis digital. Pertanyaan saya, apakah bukti itu benar-benar ada kaitannya dengan melanggar undang-undang hak cipta? Itu kan pertanyaannya. Takutnya ini tidak ada pelanggaran sama sekali. Dikhawatirkan telah terjadi pencemaran nama baik, itu kena ITE menurut saya. Nah, dalam pelanggaran hak cipta yang melibatkan digital ini, itu adalah kewenangan cyber. Itu yang perlu digarisbawahi. Bukan hanya krimsus, dia melibatkan cyber juga di sini. Kenapa begitu? Artinya dari cyber sendiri akan mengetahui siapa yang pertama mengupload dan siapa yang punya konten edit sendiri, Bang. Oh, tidak juga begitu. Kan pelanggaran hak cipta ini adalah delik aduan, bukan delik biasa. Ini yang perlu digarisbawahi. Artinya seseorang yang memiliki karya cipta ini memiliki hak eksklusif, ya, terhadap hak ekonominya maupun hak moralnya, gitu kan? Artinya kalau ada pelanggaran, dia harus benar-benar meyakini dulu bahwa bukti yang dia bawa ini adalah sebuah pelanggaran hak cipta. Nah, banyak mekanisme untuk membuktikan itu. Tidak bisa hanya mendownload, mengupload yang ada di YouTube. Dia harus lihat dulu ISRC-nya atau bisa mengecek melalui IAPI. Di IAPI itu kan tinggal tulis saja nama penyanyi atau nama judul, maka akan keluar. Semua datanya ada. Ya, semua akan keluar. Saya pernah melihat ya, salah satu lagu Inul ya, nggak tahu judulnya Buaya Buntung, melalui IAPI. Ternyata Inul Daratista ya yang mempopulerkan. Namun lagi. Pada saat ada lomba besar, kalau nggak salah Dangdut Akademi ya, justru mereka berduet membawakan lagu itu. Ya, itu yang jadi problemnya. Jadi yang mana? Kapan Listi itu memproduksi, mengedarkan secara sendiri, memperbanyak secara sendiri? Rasanya nggak mungkin ya kalau melihat dari awal. Dan perlu diingat juga, konser besar itu dalam lomba itu pasti dia telah melakukan satu persyaratan terhadap hak cipta. Di dalam di dalam undang-undang hak cipta itu, setiap pihak menggunakan lagu secara komersil dengan membayar imbalan kepada lembaga manajemen kolektif tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Itu udah jelas sekali. Jadi intinya pelapor ini harus mampu membuktikan adanya pelanggaran hak cipta berkesesuaian dengan undang-undang. Karena ini melibatkan sistem digital, melibatkan cyber.
Ini beda dengan performance rights. Kalau kontes tadi performance rights, ini mechanical, ini berbeda jauh. Kurang lebih begitu. Jadi beda mechanical rights sama Performance beda. Performance itu lebih pada kewajibannya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, channel YouTube, channel musik itu saya lihat ada beberapa yang sudah monetisasi ya, yang menggunakan lagu-lagu dangdut karya ini. Artinya kan channel tersebut sudah menjadi mitra kerjasama antara pemilik akun dengan pengelola akun, yaitu YouTube. Nah, YouTube ini menggunakan hukum yurisdiksi berbeda negara, bukan Indonesia lagi. Kita teritorial kita ini, hanya berlaku di Indonesia undang-undang ini. Nah, bagaimana mempermasalahkan pelindungan hak hukum Indonesia di negara asing atau di negara asing di Indonesia? Ada beberapa ratifikasi. Di antaranya coba pelajari konvensi BER. Tapi ini kan kewajibannya kuasa hukumnya ya. Saya hanya membuka kisi-kisinya. Ada juga yang disebut World Intellectual Property Organization Copyright Treaty atau WTC. Ada lagi yang disebut Beijing Treaty. Nah, semua ini sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi kemampuan itu harus besar di dalam pelanggaran hak cipta yang melibatkan dunia digital. Tidak bisa secara konvensional kita melihatnya. Berbeda jauh. artinya dari situ patah untuk artinya untuk laporan itu mungkin ditolak sama polisi atau seperti apa kan? Begini. Yang menjadi bingung kalau ditarik dalam garis hukum, dia mempertanyakan karena ada beberapa karya ciptanya tayang di beberapa digital ya. Ya, dunia digital. Kan mempertanyakan, berarti dia belum siap bukti itu legal atau tidak. Ingat, pencipta itu memiliki hak eksklusif. Ya. Dan pelanggaran hak cipta ini adalah delik aduan, bukan delik biasa. Jadi pelapor harus benar-benar siap untuk membuktikan itu adalah benar-benar sebuah pelanggaran hak cipta. Kalau tidak, dikhawatirkan begitu adanya laporan balik. Itu yang dikhawatirkan. Artinya dari pihak Lesti bisa melaporkan balik ya bang, kalau memang itu tidak. Kan ada hak hukum. Gitu, betul nggak? Equality before the law. Semua itu di mata hukum sama. Jadi kemampuan di dalam menerapkan undang-undang hak cipta ini, apakah kita lihat secara konvensional, apakah harus kita lihat secara internasional? Ini kan ada dua kejadian, gitu kan? Nah, digital ini lebih berhubungan secara internasional. Katakanlah dia sulit mencari data, siapa yang menyanyikan, siapa yang punya YouTube-nya. Bukan, siapa mereka yang punya AIS RC atau IFPI itu kan gampang, tinggal buka aja IFPI itu, tinggal tulis judul lagu atau penyanyi maka akan keluar dinyanyikan oleh siapa, dalam momen apa, tahun berapa, kelihatan semua. Nah itu data yang perlu dia kuasai. Jadi harus balik bukti itu. Jangan sampai berbau penuduhan atau fitnah. Itu yang dikhawatirkan. Siap. Thank you bang. Ya, cukup.